Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين إلى أن قال في كتابه رسالة المذاكرة إلى أن وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقال إن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن روح القدس نفث في روعي عش ما شئت فإنك ميت وأحبب ما أحببت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك تجزى به. وقال عليه الصلاة والسلام البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يفنى كما تدين تدان. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الموتى فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وورد إن العبد قد يرفع على سيده في درجات الجنة فيقول سيد أي رب هذا كان عبدي في الدنيا فيقول سبحانه إنما جزيته بعمله. وقال علي كرم الله وجهه الدنيا دار عمل ولا جزاء فيها والآخرة دار جزاء ولا عمل فيها فاعملوا في دار لا جزاء فيها لدار لا عمل فيها. وقال الحسن البصري رحمه الله يقول الله لأهل الجنة ادخلوا الجنة برحمتي واخلدوا فيها بنياتكم الصالحة واقتسموها بأعمالكم. وما ذكرته من الأدلة على وقوع المجازات أردت به التنبيه وإلا فهو أمر معلوم للخاص والعام معروف لا يكاد يخفى حتى على الأغبياء من العوام. Melanjutkan tentang ayat-ayat dan akan dilanjutkan juga dengan hadisnya Nabi serta perkataan daripada sahabat dan para ulama mengenai pembahasan sebelumnya. Dari ayat Al-Quran juga menjelaskan tentang amal yang kita lakukan di dunia akan kita petik hasilnya kelak di akhirat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Bila baik maka balasan akan dibalas dengan kebaikan, bila buruk akan dibalas dengan keburukan. Al jazaa'u min jinsil
amal, balasan sesuai daripada amal perbuatannya. Karena itu di sini disebutkan wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila shalihan fali nafsihi. Siapa yang berbuat amal soleh maka pahalanya untuk dirinya. Wa man asaa, siapa yang berbuat buruk fa alaiha, dosanya juga untuk dirinya. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Tidaklah Tuhanmu wahai Muhammad akan berbuat zalim kepada hambanya. Orang yang berbuat baik di dunia, maka balasannya itu sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita sebutkan minimal 10 kali lipat. Bisa sampai 700 kali lipat dan seterusnya. Orang yang berbuat buruk, satu perbuatan ya satu dosa. Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Secara balasan Allah membalas sesuai dengan amalnya. Ada orang membunuh, dalam hukum Islam hukumnya dibunuh. Itu adalah adil, tidak berbuat zalim. Ketika ada orang membunuh tidak dibunuh, hukumannya itu adalah bentuk kezaliman. Ini dalam hukum Islam. Sehingga perbuatan sesuatu itu diukur pelanggarannya sesuai hukumannya sesuai pelanggarannya. Allah juga demikian. Di dalam perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hambanya, Allah membalas dengan kadar amalnya. Dengan kadar amalnya. Gak dilebihkan oleh Allah. Karena Allah tidak akan berbuat zalim. Ini secara ukuran balasan. Namun pada hakikatnya ketika ada orang yang di dalam kehidupan dunia itu ahli ibadah, dimasukkan neraka pun oleh Allah, Allah nggak berbuat zalim. Lu kok bisa? Kan ini ahli ibadah kok masukkan neraka? Iya. Kalau kita punya mainan apa? Mobil remote ya, mobil remote. Nggak rusak mobil remote ini. Baik, kita arahkan maju-maju, kita arahkan mundur-mundur, belok kanan, kalau belok kiri ya belok kiri. Nurut, aman. Kita ambil, kita banting. Punya siapa itu? Punya kita. Ada orang ngomong, "Kamu ini apa sih? Ini mainan mahal." Lu tekku kok kon protes. Punya saya rusak ya hak saya. Kita ini milik siapa? Milik Allah. Walaupun kita ahli ibadah, Allah masukkan kita neraka, terserah Allah. Zalim? Tidak, wong miliknya Allah kok. Itu miliknya Allah. Tapi itu jarang Allah lakukan. Hanya sekedar pengetahuan bahwa kita tidak bisa mengandalkan hanya amal, tapi kita juga harus iringi amal kita dengan roja, harapan diterima oleh Allah, dan khauf, rasa khawatir, takut akan ditolak oleh Allah amal perbuatan kita. Sehingga bila itu sudah ada pada diri hamba, gak mungkin Allah masukkan dia ke dalam nerakanya. Tidak mungkin Allah masukkan hamba tersebut ke dalam nerakanya. Nah, sehingga Allah tidak memiliki sifat zalim kepada hambanya sedikit pun. Karena itu dalam ayat disebutkan sebelumnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan dia akan melihat hasilnya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun keburukan yang ia lakukan, maka ia juga akan melihat hasilnya. Tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Di hari setiap jiwa, setiap orang
akan mendapati apa yang ia lakukan dari kebaikan di atas dunia. Selama hidup di dunia dia berbuat baik, dia akan melihat, akan mengetahui, akan mendapatkan hasil di hari tersebut, hari kiamat yang dimaksud. Wa ma amilat min su'in, bukan hanya amal kebaikan dan apa yang telah dilakukan dari keburukan. Tapi ketika di hari kiamat orang yang melihat keburukannya mengatakan tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Coba dulu antara aku dengan amal perbuatan buruk itu jaraknya sangat jauh. Di tafsir disebutkan bainal masyriq wal maghrib, antara barat dan timur. Barat dan timur ini sesuatu yang enggak bisa mendekat ya, selalu jauh. Ya coba aku dulu jauh dari kemaksiatan, jauh dari perbuatan buruk. Jadi di hari kiamat itu orang melihat, mendapatkan ini nek ben tak amal no. Aku ben hadir pengajian, aku ben golek ilmu, aku ben ngamal no ilmu. Dilihat semuanya kebaikannya. Kemaksiatannya juga dilihat. Aku ben judi, aku ben mabuk, aku ben togelan dan semisalnya, misal ya pacaran, zina dan yang lain sebagainya, dilihat dengan mengatakan coba biar gak tak lakoni. Ini Allah ceritakan kejadian yang belum terjadi pada kita. Nah, karena itu sebelum hari itu tiba harus kita taubat kepada Allah agar dihapus semua keburukan kita, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dihapus keburukan kita, dijauhkan daripada kemaksiatan dan didekatkan ke dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah sudah memperingatkan, memberikan waspada kepada kalian tentang apa yang akan terjadi kelak di hari kiamat. Wallahu raufum bil ibad. Allah mengajarkan hal tersebut karena Allah memiliki sifat rauf bil ibad, sangat lemah lembut kepada hamba-hambanya. Tidak disebutkan di sini dengan rahimun, rahimun, rauf. Rauf itu perbuatan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang, kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang berbuat baik, yang berbuat taat. Allah rauf. Ini kenikmatan khusus. Kalau rahim itu umum, baik orangnya baik ataupun buruk. Tapi kalau orangnya baik, Allah rauf. Karena itu Allah raufun bil ibad. Allah tidak menginginkan hambanya terjerumus di dalam kemaksiatan. Allah menginginkan hamba-hambanya selalu di dalam ketaatan. Wattaqu yauman, dalam ayat yang lain Allah berfirman wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Bertakwalah, hati-hatilah, perhatikan, jangan sampai terperosok. Karena akan hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waspada. Waspadalah, kalian akan dikembalikan kepada Allah pada suatu hari, yaitu hari kiamat atau hari kematian. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Waspadalah hari itu. Artinya apa? Siap-siap, tahap, persiapkan diri kita untuk kedatangan hari tersebut, karena hari itu pasti akan datang. Nggak mungkin meleset, pasti itu sesuatu yang pasti akan datang. Sebelum kedatangannya persiapkan. Wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Kenapa? Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yutlamun. Karena ketika kita mempersiapkannya, kita akan dipenuhi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukan di atas dunia, dan mereka dari hamba-hamba Allah tidak akan dizalimi. Nah, karena ketika kita sudah bertakwa kepada Allah sebelum hari itu tiba, maka balasan yang sangat besar akan kita dapatkan kelak di hari kiamat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ayat ini wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun,
adalah akhir ayat yang turun dari Al-Qur'an. Jadi ayat terakhir yang turun di Al-Qur'an. Disebutkan di dalam beberapa tafsir bahwa malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, taruhlah ayat ini di surat Al-Baqarah ayat 281. Jadi diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk meletakkan di ayat tersebut. Di surat Al-Baqarah ayat 281. Diperintahkan disebutkan di dalam beberapa kitab tafsir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i." Sesungguhnya Ruhul Qudus. Diriwayatkan Ruhul Qudus ini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril, ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ruhul Qudus ini nafatha fi raw'i. Nafas itu seperti bisik-bisik di telingaku, katanya Rasulullah SAW. Apa bisik-bisiknya? Berarti ini rahasia ya. Yang dibisikkan ini rahasia, tapi dibocorkan untuk umatnya oleh Rasulullah SAW agar dipikirkan. Ini Rasulullah mengatakan aku dibisiki. Berarti ini sesuatu yang besar. Kalau kita bisik-bisik sama teman kita, maka sesuatu yang kita bisikkan ini jangan sampai terbongkar, karena ini adalah sesuatu yang rawan untuk diketahui oleh orang lain. Berarti ini sesuatu yang besar. Apa perkataannya? Ish masyita fa innaka mayyitun. Muhammad, hiduplah semaumu. Hiduplah semaumu. Enak iki lek diomongno kita ini enak. Oh, berarti foya-foya wis. Hiduplah semaumu, tapi fa innaka mayyitun. Ketahuilah kamu ini akan mati. Ya. Kita ini manusia akan hidup selama-lamanya. Ya. Kita akan mati ya. Hiduplah semaumu wis. Sakarepmu, urip-urip sakarepmu. Tapi ilingo kon kate mati. Disuruh kate mati, ate apa? Kerja terus. Woyo kerja. Nang kuburan kate nggo motor. Hah? Kate bangun omah di kuburan. Enggak mungkin. Yang kita bawa di kuburan ya kain kafan ambek kapas. Ya enggak? Paling umure kapas ambek apa kain kafane harian, mari ngono entek. Tinggal tulang belulang, enggak ada apa-apanya. Cepat hancurnya. Seperti itu. Masyid, hidup semau terserah, mau hidup cara apapun terserah. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Kalau sudah tahu kamu mau mati, apa mau dipersiapkan? Seneng-seneng hidup di dunia, percuma. Ketika kamu mati, kamu akan susah. Maka dari itu, ketika kita tahu bahwa kita akan mati, kita persiapkan amal kebaikan agar kita mati, walaupun kita di dunia dalam keadaan susah, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Wa ahbib ma ahbabta fa innaka mufarikuhu. Senangi apa yang mau kamu senangi. Dari riwayat wa ahbib man ahbabta, dan senangi orang yang kamu senangi. Kalau di sini dikatakan ma ini umum, bisa makhluk hidup, bisa benda mati. Senangi apapun yang mau kamu senangi, terserah. Tapi ingat, fa innaka mufarikuhu, kamu akan berpisah dengannya. Kita cinta istri, kita cinta anak, kita cinta rumah kita, harta kita, kekayaan kita, teman-teman kita semua cinta kepada mereka. Tapi ingat, cinta kita kepada mereka hanya sementara, karena kita akan berpisah dengan dia. Antara dia yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkannya. Kita punya harta triliunan. Sampai kapan? Terus itu sama kita sampai kelak di hari kiamat. Enggak, kamu mati jadi punya siapa itu? Ahli waris. Sudah pisah. Antara kamu yang pisah dengan dia, atau dia yang lari dari kamu. Miliaran triliunan itu dicuri orang, diambil orang, ditipu orang, habis larat. Antara dua. Senangi apa yang gak mau kamu senangi, tapi ketahuilah bahwa kamu akan berpisah dengan
dengannya. Artinya apa? Wis gak usah repot-repot. Duwe alhamdulillah, gak duwe ya wis. Enak. Gak beban. Kenapa? Kita akan berpisah mau gak mau. Wis gampang. Contoh gampang wis. Apa duit 1.000 kayak ono tanda. Pirang tahun dek kayak saya sampean. Duit 1.000 itu. Hah? Seneng gak ketok duit 1.000? Ono sing gak seneng. Aku gak seneng ketok 1.000. Iya, aku seneng 1 juta ya padha ae. Gambaran yang 1 bijinya 1.000 kayak ono tulisan jenenge sampean misalnya. Iya. Pirang wulan dek kesak? Pirang dino? Dilu ae meneh wis gak ono. Itu tanda kalau kita akan berpisah. Walaupun kita punya ratusan ribu, yang lain itu masih punya, tapi semua itu akan berpisah dengan kita. Karena itu harus kita sadari. Wa'mal ma syi'ta fa innaka tujza bih. Beramal terserah kamu, mau beramal bagaimana? Mau beramal sedikit kebaikan, monggo terserah. Kamu dibalas ya sedikit kebaikan itu. Mau beramal banyak kebaikan ya kamu akan dibalas dengan banyak kebaikan. Mau beramal buruk sedikit ya kamu akan dibalas dengan keburukan sedikit. Mau beramal buruk banyak ya rasakan amal itu. Terserah. Itu pilihan oleh Allah diberikan kepada kita. Itulah sifat ikhtiar. Semua itu berada pada kita, walaupun pada hakikatnya semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita dikasih pilihan oleh Allah. Milio, kamu mau hidup berbuat seperti apapun terserah kamu, monggo. Tapi ketahuilah kamu akan mati. Jadi kalau kamu sadar, kamu ngerti kalau kamu mau mati, ya persiapkan untuk kematian. Kenapa? Kita di dunia ini gak selama-lamanya. Kita di dunia gak selama-lamanya. Dunia ini lewat, tempat lewat ya. Wa ma hiya illa kattariqi ilal watan. Dunia ini bukanlah sesuatu kecuali hanya jalan menuju ke tempat kita kembali, yaitu akhirat. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru la yubla wal dzambu la yunsa wad dayyan la yafna kama tadinu tudan. Kebaikan tidak akan binasa. Dosa tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tercatat dengan rapi. Wad dayyan, Allah la yafna, tidak akan hancur. Allah selama-lamanya akan hidup. Fa innahu hayyun la yamut. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu memberikan hutang, kamu akan diberikan hutang. Sebagaimana kamu berbuat baik, kamu akan dibalas kebaikan. Sebagaimana kamu berbuat buruk, kamu akan dibalas dengan keburukan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan haditsul qudsi. Ya ibadi, Allah berfirman, wahai hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu yang kamu lihat adalah amal-amal kalian, aku jaga untuk kalian. Tunjukkan kelak di hari kiamat, ini amal-amal kalian. Ditunjukkan oleh Allah, ini amal-amal kalian, aku jaga untuk kalian. Artinya apa? Dihitung, dilengkapi, ditulis oleh Allah, lengkap, tunjukkan. Buku laporan kita. Suma wafiyakum iyaha, aku balas kalian atas perbuatan kalian daripada amal kalian. Faman wajada khairan, siapa yang mendapatkan kebaikan, falihmadillah. Oh, dilihat buku amalnya. Oh, ini amalnya di dunia kebaikan. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita akan mendapatkan balasan kebaikan. Waman wajada ghaira dzalik, kalau enggak ada tulisan kebaikan di buku laporannya, fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan Allah, jangan salahkan para malaikat, dan jangan salahkan setan. Salahkan dirimu sendiri karena mengikuti hawa nafsu. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul mauta, jangan pernah kalian mencaci orang yang sudah mati. Mengapa? Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka sudah berlalu atas apa yang mereka lakukan. Jadi walaupun ahli maksiat, mereka sudah selesai. Sudah berada di sana, enggak usah mencaci mereka. Ingat diri kita sendiri. Kenapa? Mereka itu mati untuk menjadi pengingat bagi kita.
Ya, menjadi pengingat bagi kita. Karena itu kalau melihat jenazah itu harusnya wih maring ini aku rek ngono lho. Duduk terus berangkat ketok mayit iku koyo celana telung prapat, kadang engko ndek kono ndek kuburan rokokan omong-omongan. Enggak ada rasa khawatir bahwa dia akan nyusul. Harusnya itu berangkat ngenterno jenazah iku koyo kate mati dhewe lho, kate berangkat nang kuburan kate turu ndek kuburan ngono. Kenapa? Karena dia akan nyusul, terus kate urip dunia terus. Kadang sekarang naudzubillah min dzalik, ngubur mayit iku kayak dulinan. Ono sing rokokan, ono sing celana cekan, omong-omongan. Kayak enggak ada harganya mayit. Enggak ada bahan pemikiran sama sekali bagi orang yang hidup, padahal itu pengingat. Itu pengingat. Katanya Rasulullah kalau sudah mayit tidak membuat kita ingat kepada Allah, tidak ingat mati, ya berarti hati kita yang perlu diperiksa. Hati kita sudah keras. Jangankan ulama hebat yang memberikan nasihat, insya Allah Nabi pun gak akan ngefek kepada dia. Kenapa? Itu sudah hati yang keras. Fa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahim galbun qasi. Diriwayatkan ada seorang budak kelak di hari kiamat itu diangkat derajatnya lebih tinggi di surga dari majikannya. Budak itu dijual belikan kan, hina. Di dunia dia hina, luar biasa hinanya. Dijual, hanya dikasih makan seperti binatang loh wis. Kenapa? Gak ada gaji. Kalau pembantu kan digaji, dia bisa punya uang. Kalau budak gak bisa punya uang. Dia hanya dikasih makan. Kewajiban majikannya itu hanya ngasih makan, gak ada lebihnya, wis. Hina di dunia. Tapi di hari kiamat ada seorang hamba itu derajatnya lebih tinggi daripada majikannya. Lah majikan ini ngomong kepada Allah, ya Rabb, ini dulu di dunia adalah budakku, kok sekarang lebih tinggi derajatnya? Katanya Allah, aku balas dia dengan amalnya. Dia dulu di dunia walaupun budak kamu, dia beribadah kepada aku, banyak amal ibadahnya kepadaku, sehingga aku angkat derajatnya di surga. Kamu walaupun majikannya di dunia, amal kamu tidak sebanding dengan amalnya, ibadahmu tidak sebanding dengan ibadahnya, sehingga ya kamu disalib. Artinya derajat di dunia ini tidak berpengaruh di hari kiamat, sama sekali tidak berpengaruh. Lurah ambek camat, oh dukuran camat, iya nek dunia dukuran camat, di akhirat gak ada pengaruhnya. Rakyat biasa terkadang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada pejabat. Walaupun pejabat itu, pemimpin itu punya potensi besar, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya situ tok adil wis. Seru dhewe wis nek donya iki adil apa gak pejabate seru dhewe. Gak bahas Indonesia wis di donya kabeh padha. Wa qala Aliun karramallahu wajhah. Sayyidina Ali pernah berkata, "Ad-dunya daru amal wala jazaa'a fiha." Dunia ini tempat untuk beramal, enggak ada balasannya. Maksudnya apa? Loh, ada itu orang berbuat baik tambah dikei Allah kenikmatan. Kan ada. Ya, tapi itu hanya balasan semu. Balasan sementara. Balasan hakikatnya adalah di akhirat. Kita di dunia amal, wis kerja tok. Nduh kan hasilnya kok. Kamu mati, kamu akan mendapatkan hasilnya. Kamu akan melihat hasilnya. Tapi sebelum mati tidak akan merasakan hasilnya sama sekali. Mungkin bisa merasakan kenikmatan ibadah. Yang dinamakan ta'mal iman, rasanya keimanan. Wal akhirah, akhirat daru jaza wala amal fiha. Di akhirat itu hari tempat untuk merasakan pembalasan di dunia. Di akhirat. Ya kalau kebaikan di dunia dilakukan berarti surga. Kalau keburukan berarti neraka. Enggak ada amal sudah. Oh di surga kok si ono salat 5 waktu. Enggak ada. Enggak ada kewajiban, enggak ada. Tapi orang-orang yang ahli ibadah minta kepada Allah untuk dikasih waktu sholat. Orang-orang soleh ya. Ya. Kalau kata mereka
kalau bukan karena qiyamul lail, misalkan di surga itu nggak ada qiyamul lail katanya para ulama, itu aku gak kepingin mlebu surga. Ya, gak kepingin mlebu surga kalau nggak ada qiyamul lail. Kalau kita kan nggak qiyamul lail dunia iku wis untung-untungan apa maning, akhirat wis gak usah wis. Loh nggak ada tugas. Sama sekali tidak ada kewajiban kita di akhirat kelak. Kita hanya menerima. Ya kalau kita amal di dunia buruk, ya kita menerima keburukan. Kalau kita beramal baik di dunia, kebaikan saja yang kita dapatkan. Surga, wis mbah surga iku sing sebutna sing dieling-eling mesti bidadari. Wis sak karepe wis pokok sing enak-enak tok. Enggak ada gak enake. Opo sing paling enak di dunia itu paling tidak enak di surga sudah kenikmatannya. Paling tidak enak di surga ya iku sing paling enak di dunia. Iku sing enak di surga sian. Yo. Sampai digawe guyonan biasa yo karo kiai-kiai karo ulama. Rokok ono. Yo, rokok ono, tapi geni gak ono. Lek kate rokokan nyelup sik ya. Nandi? Ngerokok. Fa'malu fi darin la jazaa'a fiha lidan la amala fiha. Maka beramallah di tempat yang tidak ada balasannya dan untuk mendapatkan hasil di tempat yang tidak ada amal di dalamnya. Persiapkan di dunia untuk di akhirat. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penduduk surga, ini sudah di surga, udkhulul jannah, wahai penduduk surga masuk surga. Dengan apa? Bi rahmati, dengan rahmatku. Masuk surga itu dengan rahmatnya Allah. Enggak ada orang masuk surga dengan amalnya, enggak ada. Kita masuk surga dengan rahmatnya Allah. Hanya saja kita ibadah, amal bisa mendekatkan diri kita kepada rahmatnya Allah. Kalau sudah mendapatkan rahmatnya Allah, tempatnya adalah surga. Udkhulul jannah bi rahmati, masuk surga dengan rahmat Allah. Wa khludu fiha bi niyatikumus shalihah. Kamu kekal di surga dengan niat-niat kamu shalihah. Niat kita di dunia ketika kita ibadah niatnya apa? Niat mendapatkan ridha Allah, ampunan Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kekal di surga. Waqtasimu bi amalikum. Bersainglah untuk derajat tinggi di surga dengan amal. Jadi penentuan kita masuk surga adalah ketentuan rahmatnya Allah. Kekalnya kita di surga dengan niat-niat kita di dunia dengan niat-niat yang baik. Derajat di surga kita gapai dengan apa? Amal. Kalau amalnya banyak derajatnya tinggi. Kalau amalnya sedikit derajatnya rendah. Jadi amalnya kita menentukan posisi kita di mana di surga. Tapi posisi itu kita dapatkan kalau kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, aku sebutkan dalil-dalil ini hanya sekedar untuk mengingatkan. Kenapa? Ini hal yang sudah diketahui orang. Masa ada orang nggak tahu? Kalau orang berbuat baik itu dibalas dengan kebaikan. Orang berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan. Semuanya orang tahu. Bahkan orang-orang yang paling bodoh dari orang awam akan mengerti hal tersebut. Tapi aku sebutkan dalil-dalil ini hanya sekedar untuk mengingatkan. Gitu. Elingo kan. Karena itu sebelumnya disebutkan, ya mungkin dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadisnya Nabi serta perkataan ulama bisa membuat kita sadar sehingga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan balasan kebaikan. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala maksiat, dekatkan dengan segala ketaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.